Aibda Robik Zainuddin menyampaikan nota pembelaannya dalam sidang lanjutan kasus penembakan 3 pelajar Semarang dengan korban meninggal dunia Gama Rizkinata Oktavandi di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa, 15 Juli 2025. Pengajuan nota pembelaan Robik dilakukan selepas dirinya dituntut 15 tahun hukuman penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembelaan tersebut, Robik membacakan secara pribadi di depan Ketua Majelis Hakim Mira Sendangsari. Robik mengungkap, akibat kejadian itu keluarganya mengalami tekanan sosial dan psikologis yang luar biasa. Kondisi itu diterima keluarganya akibat pemberitaan media baik media sosial maupun media online yang menyudutkan dirinya. Namun, ayah kandung Gama Andi Prabowo mengungkap, kondisi Robik yang menjadi terdakwa tetap beruntung karena masih bisa bertemu anaknya. Kondisi sebaliknya dialami oleh dirinya akibat Robik telah menembak Gama sampai meninggal dunia. Saya tidak bisa mengomentarinya. Justru saya kagetnya tadi dipanggil karena terdakwa nggak bisa melanjutkan pembacaan pledoinya karena menangis tadi ya, nggak sanggup. Ya, saya malah pembelaan pribadi saya nggak bisa mengomentari pembelaan terdakwa. Kan meminta bebas ya Pak, dari dasarnya apa tuh? Ya. Dari pledoi kami, pada intinya kami menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa Robik Zainuddin itu berdasarkan diskresinya sebagai anggota Polri sebagaimana diatur di Undang-Undang Kepolisian pasal 13 dan pasal 18, sedang tindakannya yang menghentikan terduga pelaku tindak pidana itu berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP sebagaimana alasan pembenar sebagai dasar dari pembelaan terpaksa. Kalau saya enggak setuju ya Mbak ya. Saya sudah membunuh anak saya. Dia menangis, mungkin masih bisa melihat anaknya. Sedangkan saya masih sampai sekarang pun masih sakit hati saya masih menangis sampai saat ini. Jadi kalau dia minta dibebaskan, saya tidak terima. Tadi pledenya kan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Aibda Robik itu ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Jadi melakukan pembunuhan itu karena menggunakan pasal 49 ayat 1 itu dibenarkan. Jadi sebetulnya mereka itu apa yang dilakukan oleh klien kami dibenarkan dan ada alasan pemaaf, kan seperti itu. Nah, ini sungguh menyakitkan. Ya nggak apa-apa atau pledoinya seperti itu, tapi fakta persidangan sudah jelas bahwa apa yang melakukan penembakan bahwa dalam keadaan untuk menyelamatkan diri maupun orang lain sudah terbantahkan di fakta persidangan. Tidak ada, karena saudara terdakwa bisa menghindar. Waktu itu kan ditanya oleh hakim, bisa menghindar kan, bisa pergi. Nah, dia tidak bisa menjawab. Artinya kalau dia dalam kondisi nutrir, kondisi terdesak untuk menyelamatkan jiwanya, sudah tidak bisa. Yang kedua, bahwa meninggalnya itu karena keterlambatan dalam penanganan rumah sakit. Kemudian penembakan yang dilakukan dalam jarak 1,4 meter, tadi kan sudah ngomong 1,4 meter itu tidak menyebabkan kematian. Saya sampaikan tidak benar. Kenapa? Karena menurut dokter forensik yang membuka mayatnya, otopsi, itu ditemukan pelurunya itu ditembakkan dari jarak dekat mengenai panggul kanan, tembus ke pembuluh darah besar panggul kiri.
Pembuluh darah besar ketika sudah kena, ya sudah, nggak mungkin akan lama. Kemarin kan nggak ngomong paling-paling 1 jam.